Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 3? Semoga kalian berserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Maruyah. Ibu akan mengajar bidang studi SKI di kelas 3. Apakah kalian sudah siap? Baik, silakan kalian mengambil buku catatan dan alat tulis. Kita akan belajar SKI bab 1. Baiklah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kalau ibu memegang hewan ini, siapa yang kenal? Ini, iya, ini adalah hewan onta. Siapa yang tahu berasal dari mana hewan ini? Iya, ini berasal dari negara Arab. Jadi kalau ibu memegang ini, kalian akan ingat ini berasal dari negara Arab. Oke, apa kaitannya dengan pelajaran kita hari ini? Kita akan mempelajari bab 1 dengan judul Masyarakat Arab Pra-Islam. Oke, masyarakat Arab berarti orang-orang yang tinggal di negara Arab. Pra-Islam berarti sebelum ada agama Islam. Baik, mari kita lihat masyarakat Arab pra-Islam. Kita kenal bahwa negara Arab adalah negara yang sebagian besarnya berupa padang pasir. Kalau dilihat dari keadaan alamnya, dia terbagi menjadi 5. Yang pertama, wilayahnya dibagi menjadi wilayah Tihamah, yaitu wilayah yang bergurun, panas. Kemudian yang kedua, wilayah Hijaz, wilayah yang terdiri dari lembah. Di antara pegunungan-pegunungan ada lembah, yaitu di sini wilayah Hijaz. Nah, di Hijaz ini terdapat 2 kota suci. Oke, nanti sekalian cari apa 2 kota suci itu. Kemudian wilayah Najd ini merupakan dataran tinggi. Yang keempat, wilayah Yaman. Nah, Yaman ini adalah wilayah yang sudah banyak ditinggali, ditempati oleh penduduk Jazirah Arab pada masa itu. Kemudian yang kelima adalah wilayah Al-Arud. Ini merupakan padang pasir yang sangat panas, disebut juga padang Sahara. Nah, inilah Jazirah Arab, merupakan padang pasir yang wilayahnya dibagi menjadi 5. Sampai sini kalian paham? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, bangsa Arab terdiri dari 3 suku besar. Yang pertama, suku Al-Arab Al-Ba'idah. Yang kedua, Al-Arab Al-Aribah. Yang ketiga, Al-Arab Al-Musta'robah. Nah, suku yang pertama ini, suku Arab Al-Ba'idah ini adalah merupakan suku yang sudah musnah. Suku Al-Ba'idah ini yang terkenal adalah 2 suku, yaitu kaum Samud dan kaum Ad. Dalam Al-Quran diceritakan 2 kaum ini sudah dimusnahkan oleh Allah. Nah, yang ketiga ini, suku Al-Musta'robah adalah merupakan suku keturunan dari Nabi Ismail. Kita tahu Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Oke, lanjut. Yang ketiga, kehidupan bangsa Arab pra-Islam adalah kehidupan yang belum teratur. Mereka masih sering berpindah-pindah tempat. Tempat tinggal mereka belum menetap. Baik yang di perkotaan maupun di pedalaman atau di dusun-dusun, mereka sering berpindah-pindah tempat. Terutama yang di pedalaman, karena mereka sambil mengembalakan ternak mereka,
mereka mencari tempat tinggal yang subur, yang banyak mengandung air. Ketika mereka mendapatkan tempat yang banyak mengandung air, mereka tinggal di situ. Ketika mereka mendapati tempat yang banyak tumbuhan, mereka tinggal di situ bersama dengan ternak mereka. Nanti ketika sudah selesai, kesuburannya sudah dimakan oleh hewan ternak mereka dan sudah tandus, mereka akan berpindah tempat kembali. Terus seperti itu mereka berpindah-pindah dan tidak menetap. Yang kedua, mereka bersuku-suku. Yang ketiga, antar suku sering sekali terjadi peperangan. Ya. Yang keempat, mereka menyembah berhala. Karena itulah pada zaman pra-Islam, zaman itu disebut zaman jahiliyah, yang artinya zaman kebodohan, zaman kegelapan, karena mereka menyembah berhala. Nah, di antara suku yang sering sekali terjadi perperangan adalah suku-suku yang besar. Di situ terjadi peperangan suku yang terkenal, yaitu peperangan Al-Basus. Kemudian peperangan Al-Ayyamul Aj. 5. Kota-kota penting di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab terdapat kota-kota yang penting, terutama di wilayah Hijaz. Di wilayah Hijaz ada 3 kota penting, yaitu ada kota Makkah, ada kota Madinah, dan ada kota Taif. Nanti dalam sejarah kita akan mengenal kota Taif adalah kota yang sangat penting dalam perjalanan dakwah Nabi. Baik, kita ulang. Masyarakat Arab pra-Islam adalah masyarakat yang masih belum teratur. Mereka hidupnya bersuku-suku. Mereka sering sekali berperang antar suku. Kemudian ada 3 wilayah Jazirah Arab, yaitu yang pertama Tihamah, daerah gurun. Yang kedua Hijaz, daerah lembah di antara pegunungan. Yang ketiga daerah Najd, yaitu dataran tinggi. Yang keempat daerah Yaman. Daerah ini sudah banyak ditempati oleh penduduk Jazirah Arab. Kemudian yang terakhir adalah daerah Al-Arud. Ini adalah merupakan daerah yang sangat panas, yaitu disebut pula padang Sahara. Baik, sampai di sini kalian paham? Kemudian apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini adalah bahwa pada masa pra-Islam kehidupan masyarakat Arab belum teratur. Maka pada zaman sekarang kita sudah melihat berbeda sekali Jazirah Arab pada waktu masa pra-Islam dengan zaman sekarang. Zaman sekarang adalah kita lihat Jazirah Arab atau negara Arab adalah merupakan negara yang sangat maju, sangat kaya, karena mereka negara Arab merupakan salah satu sumber penghasil minyak yang paling diperhitungkan di dunia. Sumber minyak yang paling diperhitungkan di dunia. Dari pelajaran ini kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, kita harus mentauhidkan Allah. Karena pada zaman pra-Islam yang disebut zaman jahiliyah itu, masyarakat Arab menyembah berhala. Padahal jauh sebelum mereka menyembah berhala, sudah ada sebetulnya agama Hanif. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim.
Tapi kemudian mereka karena pergaulannya, karena hawa nafsunya, akhirnya mereka berubah, mereka menyembah berhala. Nah, hikmahnya kita harus mentauhidkan Allah, tidak boleh menyembah berhala. Jadi itu harus dihindari. Kemudian yang kedua, negara Arab pada masa kini berbeda sekali dengan negara Arab pada waktu zaman pra-Islam. Zaman sekarang kamu sudah mengenal negara Arab yang tadi Ibu lambangkan dengan hewan ini adalah negara yang kaya raya, negara yang sangat maju, negara yang sangat makmur. Salah satu sumber kekayaan negara tersebut adalah negara itu memiliki sumber minyak yang sangat diperhitungkan oleh dunia. Baik, inilah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, bisa memahaminya. Kalaupun belum bisa mengerti, kita bisa membaca kembali di buku. Kita bisa mengulang-ulang kembali di buku ini, atau kalian bisa putar kembali video ini. Baiklah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.